Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Nugroho Priyadi dari 1232 nomor absen 31. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada beberapa bidang dampak pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kebudayaan. Bidang politik, sejak berkuasa di Indonesia, Jepang membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan seperti organisasi politik, organisasi sosial, dan maupun organisasi keagamaan, serta menggantinya dengan organisasi pendudukan Jepang. Satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, yang digantinya namanya pada tahun 1943 menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASUMI. Jepang juga mengawasi secara ketat gerak-gerik tokoh pergerakan, terutama yang bersikap non-kooperatif, melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kempeitai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Pemerintah Jepang melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. B. Bekerja sama dengan tokoh nasionalis dengan membentuk gerakan 3A dengan menunjuk Mr. Samsudin sebagai ketuanya. Tujuan gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia ke bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Saya membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan menunjuk 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai pimpinannya. Tujuan organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. D. Membentuk badan pertimbangan yang disebut dengan Chuosangin pada tanggal 1 Agustus 1943. Badan ini bertugas mengajukan usul, memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah-masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia. E. Mendirikan Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang Gunseikan atau seorang kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Kata-kata kebaktian mengandung arti siap mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, melaksanakan sesuatu dengan bukti. Bidang ekonomi, dengan semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis bagi kepentingan militer sekaligus industri-industrinya. Untuk itu, Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal itu tampak dalam hal-hal berikut ini. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, teh, kopi, karet, tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Hal itu menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat. Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi, Jepang juga menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Kebijakan self-sufficiency, Jepang menerapkan kebijakan self-sufficiency. Maksud dari kebijakan ini bahwa wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebijakan ini menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah, setoran wajib, rumusa, merosotnya produksi pangan, dan kelaparan. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai tersedak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk itu, Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nakyokumai atau Koperasi Pertanian, serta instansi resmi pemerintah. Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lingkungan desa, dan hanya 40% menjadi hak miliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gerak kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Di Wonosobo, Jawa Tengah, misalnya, angka kematian 53,7%, dan Purworejo, Jawa Tengah mencapai 224,6%.
Kondisi membuat sebagian rakyat terpaksa makan makanannya tidak biasa seperti keladi, gatal, bekicot, dan umbi-umbian hutan. Hal itu diperarat dengan kewajiban kerja paksa bagi banyak tenaga kerja usia produktif yang mengakibatkan produksi pangan merosot drastis. Kemiskinan pun merebak di mana-mana. Penyakit akibat kekurangan makanan seperti beri-beri dan busung lapar merajalela. Selain itu, banyak warga juga mengalami kekurangan sandang. Hal itu diperarat dengan dicetaknya uang pendudukan secara besar-besaran yang membuat inflasi menjadi tak terkendali. Untuk mengatasi situasi ini, Jepang mendirikan koperasi yang bernama Kumiai serta memperkenalkan sistem pertanian yang baru yang disebut Lean System, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan meningkatkan produksi pangan. Bidang sosial, Romusa selain perekonomian rakyat habis digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi tidak saja untuk bekerja membangun sarana-sarana yang perang yang ada di Indonesia, tetapi juga dikerja paksakan di luar negeri seperti di Burma, Muang Thai, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Jugun Ian Fu, selain pengarahan Romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, dan China untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang atau Jugun Ian Fu atau Jepang. Diperkirakan selama berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi Jugun Ian Fu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai guru, perawat, atau di sekolah ke luar negeri, namun kenyataannya dipekerjakan sebagai perempuan penghibur. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi pendidikan di tanah air berlangsung lebih buruk dibandingkan dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1943, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dibuka kembali, seperti perguruan tinggi ilmu kedokteran atau Ika Daigaku dan perguruan tinggi teknik atau Kokyo Daigaku di Bandung. Sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah ditujukan bagi kepentingan perang. Para pelajar diberikan slogan Hako Ichiu yang secara harfiah berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Hako Ichiu merupakan slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia II di berbagai daerah di Jepang. Hako Ichiu dipakai sebagai salah satu slogan untuk mewujudkan tatanan baru Asia Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Jepang zaman sekarang, Hako Ichiu dijelaskan sebagai slogan yang dipakai sebagai pembenaran agresi Jepang ke luar negeri selama Perang Dunia II. Krisis bidang pendidikan diperparah oleh kenyataan bahwa banyak guru dipekerjakan sebagai pejabat pada pemerintahan Jepang, bahasa, dan stratifikasi sosial. Meski demikian, setidaknya ada dua hal positif Jepang dalam bidang sosial budaya. Pertama, dalam pendidikan, Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan atau kemajuan yang pesat. Kedua, sistem stratifikasi menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang. Sebabnya Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati kaisar mereka, yakni sebagai keturunan Dewa Matahari. Itulah latar belakang kebiasaan mereka memberi hormat ke arah matahari terbit dengan cara membuka punggung dalam-dalam yang disebut Seikairai sebagai simbol penghormatan terhadap kaisar. Pemaksaan kebiasaan seperti ini di negara-negara lain termasuk Indonesia menjadi salah satu alasan pecahnya pemberontakan oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1944. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propaganda. Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkai Shidoso. Pusat kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bahasa Indonesia. Kan tetapi lembaga ini juga digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak
menyimpan dari kepentingan Jepang. Sementara itu, buku-buku dan karya-karya sastra yang sejalan dengan propaganda dibiarkan berkembang, seperti Cinta Tanah Air karangan Sultan Iskandar, Pahlawi Jaya karangan Karim Halim, dan Angin Fuji karangan Usmar Ismail. Sebaliknya, karya-karya sastra yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dimasukkan ke dalam penjara. Contoh karya sastra yang beredar Jepang adalah Siap Sedia karangan Chairil Anwar. Pembatasan yang sama juga berlaku untuk pers pada zaman Jepang. Pers sepenuhnya berada di bawah kendali Jepang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari pemaparan ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.